Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yorike Bertaurdani Ananda Zukwar, mahasiswa program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, angkatan 2016. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan seminar magang saya dengan judul Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR Mikro pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuerlita SSI MSI PhD selaku dosen pembimbing. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rudi Febriansyah dan Ibu Nuraini Budiastuti SP MSI selaku dosen penguji yang telah bersedia untuk menonton video presentasi seminar magang saya kali ini. Baiklah, presentasi seminar magang saya kali ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pelaksanaan kegiatan, bab 4 tugas khusus, bab 5 pembahasan, dan yang terakhir bab 6 penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dan lingkup magang. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan magang ini yaitu di mana Universitas Andalas merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang membina dan mendidik mahasiswa agar memiliki potensi dan mampu bersaing di dunia kerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa tersebut, tidak hanya dibekali dengan teori semata, melainkan juga perlu dibekali dengan pengalaman di dunia kerja yang bersifat nyata. Maka, untuk terwujudnya mahasiswa yang memiliki kompetensi tersebut, program studi agribisnis melakukan kegiatan magang pada perusahaan atau instansi yang terkait di bidangnya yaitu agribisnis. Salah satu contohnya yaitu Bank Nagari yang merupakan lembaga keuangan milik daerah. Selanjutnya, B. Tujuan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan magang ini yaitu yang pertama, untuk mempraktikkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik yang dilakukan pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat. Yang kedua, untuk memperoleh keterampilan tentang bagaimana prosedur administrasi kredit usaha rakyat pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hambatan atau permasalahan dalam prosedur administrasi kredit usaha rakyat atau KUR Mikro pada Bank Nagari dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Selanjutnya, C. Lingkup magang. Magang ini dilakukan pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat, di mana ruang lingkupnya yaitu unit dana dan unit kredit, dan dengan fokus kegiatan pada unit kredit usaha rakyat atau KUR Mikro. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka, yaitu A. Pengertian, B. Jenis-jenis bank, C. Pengertian kredit, D. Jenis-jenis kredit, E. Unsur-unsur kredit, F. Proses penyaluran kredit, dan G. Kredit usaha rakyat atau KUR Mikro. Selanjutnya, bab 3 pelaksanaan kegiatan. Yang A. Organisasi personil. Visi dan misi Bank Nagari yaitu visi menjadi bank pembangunan daerah yang terbuka dan terpercaya di Indonesia. Misi 1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang. Selanjutnya, struktur organisasi Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur sendiri terdiri dari yang pertama yaitu pimpinan cabang yang diikuti kepala seksi dana dan kepala seksi kredit. Untuk seksi dana sendiri terdiri dari administrasi pembukuan, customer service, teller, dan dexman. Selanjutnya, untuk seksi kredit diikuti analis kredit, administrasi kredit, KCU, dan PKM atau pegawai kredit mikro. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam waktu 6 minggu, terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 hingga 14 Februari 2020, di mana kegiatan magang ini dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu mulai hari Senin hingga hari Jumat.
pada pukul 7.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Di mana kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Bank Nagari cabang kantor Gubernur Sumatera Barat yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51 Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Selanjutnya, bentuk kegiatan. Di mana selama mengikuti kegiatan magang di Bank Nagari cabang kantor Gubernur Sumatera Barat ini, aktivitas utama yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pada seksi dana meliputi pembukaan rekening tabungan, di mana mahasiswa ditugaskan untuk membantu customer service dalam melayani nasabah yang ingin membuka rekening tabungan yang baru. Yang kedua, pencetakan rekening koran, yaitu dengan membantu customer service dalam melayani nasabah yang ingin mencetak rekening koran. Yang ketiga, pensortiran uang layak dan tidak layak. Kegiatan pensortiran uang ini dilakukan dengan cara mengklarifikasikan uang dalam 3 kategori, yaitu sangat buruk, sedang, dan sangat baik. Yang keempat yaitu melakukan pemblokiran rekening, di mana mahasiswa ditugaskan membantu dalam pemblokiran sebagian pada rekening nasabah kredit yang biasanya dilakukan pada akhir bulan. Selanjutnya, kegiatan pada seksi kredit yaitu yang pertama, membantu pegawai kredit dalam melayani nasabah atau calon nasabah kredit. Yang kedua, membantu memeriksa kelengkapan dan melengkapi data permohonan kredit. Yang ketiga, memeriksa tanda terima dan pengembalian agunan kredit. Yang keempat, melakukan pengarsipan dokumen kredit, di mana dokumen kredit ini diarsipkan pada sebuah loker atau brankas yang telah disediakan. Yang kelima yaitu pembukuan perjanjian kredit bulanan. Yang keenam, penomoran dan pengarsipan nota asuransi kredit. Dan yang ketujuh yaitu membantu dalam penyetoran cicilan nasabah kredit. Selanjutnya, B. Pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, C. Pengawasan, di mana Bank Nagari cabang kantor Gubernur Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap karyawan dengan menggunakan mesin absensi fingerprint, yang dimana ini berguna untuk mendata kehadiran karyawan sekaligus untuk mengawasi kedisiplinan karyawan dalam hal jam masuk kerja atau jam keluar kerja. Selanjutnya, kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan cabang Bank Nagari kantor Gubernur Sumatera Barat, di mana pimpinan cabang ini mengawasi pelaksanaan pekerjaan pegawai agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya pada masing-masing bidang yang telah ditempati. Selanjutnya, D. Manajemen kegiatan. Yang pertama, manajemen perencanaan. Sebelum melakukan kegiatan magang pada Bank Nagari, penulis diberikan arahan tentang jam kerja, tata tertib, seperti pakaian yang digunakan, sopan santun, tata krama, serta kerahasiaan bank. Yang kedua, manajemen pelaksanaan lapangan. Kegiatan magang pada Bank Nagari dilakukan sesuai jam kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 WIB sampai 17 WIB, di mana kegiatan magang ini dilakukan sesuai arahan dari pembimbing lapangan. Selanjutnya, manajemen pengawasan. Kegiatan magang pada Bank Nagari Padang ini, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing yang kemudian berkoordinasi dengan pembimbing lapangan. Selanjutnya, kegiatan pengawasan selama mahasiswa melakukan kegiatan magang dilakukan oleh pimpinan sesi kredit pada Bank Nagari cabang kantor Gubernur Sumatera Barat yang kemudian menjadi pembimbing lapangan dalam kegiatan magang. Pengawasan ini dilakukan agar selama kegiatan magang dapat terkoordinir dengan baik dan sesuai dengan standar operasional Bank Nagari. Selanjutnya, yang keempat, manajemen dari organisasi pemilik kegiatan di tempat magang.
di mana mahasiswa sebagai pelaksana magang ditempatkan pada unit dana dan unit kredit yang dibimbing oleh pimpinan seksi kredit sebagai pembimbing magang di lapangan. Selanjutnya, bab 4 tugas khusus. Dalam melaksanakan magang di Bank Nagari, cabang kantor Gubernur Sumatera Barat, tugas khusus yang diperoleh yaitu prosedur pelaksanaan administrasi kredit usaha rakyat atau disingkat dengan KUR Mikro pada Bank Nagari cabang kantor Gubernur Sumatera Barat, di mana prosedur administrasi kredit usaha rakyat atau KUR Mikro pada Bank Nagari kantor Gubernur Sumatera Barat ini yaitu yang pertama, diawali dengan calon debitur atau nasabah mendatangi kantor Bank Nagari kemudian meminta informasi tentang fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR Mikro. Selanjutnya, calon debitur atau nasabah mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan pinjaman yang diikuti dengan penyerahan berkas-berkas pinjaman. Kemudian, pihak Bank Nagari kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas administrasi nasabah tersebut. Lalu, setelah berkas dilengkapi, akan dilakukan survei usaha nasabah secara langsung ke lapangan dan analisis kredit lebih lanjut oleh petugas analis kredit. Kemudian setelah dianalisis, jika layak, direktur akan mengesahkan permohonan kredit. Selanjutnya, akan dilakukan akad kredit, kemudian realisasi kredit, dan penerbitan rekening nasabah yang akan dilakukan setiap bulannya sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati. Kredit usaha rakyat atau KUR Mikro Bank Nagari ini merupakan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan kredit investasi dengan platform kredit sampai dengan 25 juta yang diberikan kepada usaha mikro. Di mana tujuan penggunaan kredit usaha rakyat atau KUR Mikro ini yaitu untuk KUR Mikro investasi digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang modal yang penggunaannya lebih dari satu kali siklus usaha. Contohnya, tempat usaha, pembelian mesin atau peralatan kerja. Sedangkan KUR Mikro modal kerja digunakan untuk tambahan modal kerja usaha, seperti penambahan persediaan barang dagang, kebutuhan biaya untuk operasional usaha, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kriteria calon penerima KUR Mikro pada Bank Nagari cabang kantor Gubernur Sumatera Barat yaitu untuk perorangan. Yang pertama, warga negara Indonesia yang telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah. Lalu, yang kedua, memiliki usaha produktif. Yang ketiga, usaha produktif atau usaha produktif tersebut telah berjalan selama 6 bulan. Yang keempat, data calon debitur terdapat pada sistem informasi kredit program. Yang kelima, tidak memiliki riwayat kredit dengan kualitas non lancar atau macet di bank lain. Selanjutnya, calon debitur yang memiliki kredit perumahan, kepemilikan motor, serta KUR Mikro harus memiliki kolektivitas lancar. Lalu, calon debitur yang masih memiliki baki debit kredit atau pembiayaan produktif yang tercatat dalam sistem informasi debitur, tetapi telah melunasinya, maka dia harus menyerahkan surat keterangan lunas atau surat roya dengan lampiran cetakan rekening kredit yang telah dilunasi. Selanjutnya, untuk badan usaha, kriterianya yaitu mempunyai kepengurusan, mempunyai anggaran dasar dan legalitas sesuai ketentuan berlaku untuk badan usaha tersebut, memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan, termasuk kepada kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu data calon debitur harus terdapat pada sistem informasi kredit atau SIKP, memiliki perizinan yang berlaku untuk badan usaha tersebut, tidak mempunyai kredit dengan kualitas non lancar di bank lain. Dalam hal badan usaha dan pengurus badan usaha memiliki baki debit kredit, maka ia harus menyerahkan surat keterangan lunas atau roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit sebelumnya. Lalu, memiliki laporan keuangan atau catatan keuangan atas kegiatan usaha yang dijalankan, kemudian memiliki rekening tabungan
atau giro di kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Dan selanjutnya, domisili dan lokasi pembiayaan proyek calon debitur tidak sulit untuk dilakukan supervisi. Selanjutnya, adapun dokumen persyaratan administrasi permohonan kredit usaha rakyat mikro pada Bank Nagari, yaitu yang pertama untuk perorangan. Aplikasi permohonan kredit yang telah ditandatangani dan diisi dengan informasi yang dibutuhkan bank atau surat permohonan yang dibuat sendiri oleh calon debitur. Lalu, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama calon debitur, fotokopi KTP atau SIM atau paspor suami atau istri calon debitur, fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah, fotokopi kartu keluarga, pas foto calon debitur, suami atau istri dengan ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar, foto usaha minimal 2 lembar, perizinan usaha, surat keterangan usaha, khusus bagi calon debitur yang berasal dari pekerja yang terkena PHK, harus menyerahkan kopi surat keterangan telah pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Selanjutnya, khusus bagi calon debitur yang berasal dari anggota kelompok usaha harus menyertai dokumen sebagai berikut. Yang pertama, surat pernyataan tanggung renteng bermaterai 6.000, lalu surat pernyataan bersedia bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan tanggung renteng oleh kelompok usaha, lalu surat rekomendasi pengajuan kredit, lalu kelompok usaha dalam hal calon debitur adalah pelaku usaha pemula. Selanjutnya, yaitu kopi bukti kepemilikan anggunan, lalu surat keterangan hubungan keluarga dari instansi yang berwenang apabila anggunan bukan atas nama debitur sendiri. Yang kedua, persyaratan untuk badan usaha yaitu yang pertama, aplikasi permohonan kredit yang telah ditandatangani pengurus badan usaha yang berwenang, lalu fotokopi KTP atas nama pengurus yang berwenang, lalu fotokopi KTP atas nama Dewan Komisari atau pemilik perusahaan, fotokopi KTP atau SIM atau paspor penjamin dan pemilik anggunan, pas foto pengurus yang mewakili sebanyak 2 lembar, kopi anggaran dasar beserta seluruh perubahannya sesuai dengan legalitas yang berlaku, kopi perizinan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya, foto usaha dari badan usaha minimal 2 lembar, laporan keuangan atau catatan keuangan atas kegiatan usaha yang dijalankan, lalu selanjutnya fotokopi bukti kepemilikan anggunan, surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang hubungan antara badan usaha dan pengurus badan usaha, pemilik anggunan, bukti printout SID Bank Indonesia tentang pembiayaan yang sedang dinikmati badan usaha atau pengurus badan usaha, surat keterangan lunas dengan lampiran cetakan rekening dari bank. Selanjutnya, kopi buku tabungan atau bukti master rekening giro badan usaha. Selanjutnya, pembahasan. Alur administrasi pemberian kredit pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas permohonan kredit. Yang kedua, pemeriksaan berkas permohonan kredit. Yang ketiga, wawancara 1. Yang keempat, pemeriksaan ke lapangan atau survei. Yang kelima, wawancara 2. Yang keenam, keputusan kredit. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit. Yang ke-8, realisasi kredit. Yang ke-9, penyaluran atau penarikan. Pertama, pengajuan berkas-berkas permohonan kredit. Di mana dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat mikro pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur ini seringkali ditemukan nasabah yang tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan tersebut. Maka upaya yang dilakukan pihak Bank Nagari yaitu sebelum mengajukan permohonan, petugas kredit akan menjelaskan kepada calon debitur bagaimana cara pengajuan permohonan KUR mikro serta syarat-syarat permohonan yang harus dipenuhi. Kemudian, calon debitur atau nasabah terlebih dahulu diminta untuk mengisi formulir permohonan pinjaman yang dilampirkan dengan berkas-berkas permohonan kredit.
Kemudian permohonan nasabah tersebut dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor registrasi. Selanjutnya, yang kedua, pemeriksaan berkas permohonan kredit, di mana bagian administrasi kredit melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan kredit milik debitur atau nasabah tersebut. Jika belum lengkap, maka petugas kredit akan menghubungi debitur untuk meminta segera dilengkapi. Setelah berkas permohonan tersebut lengkap, maka petugas administrasi kredit kemudian mengupload data nasabah tersebut ke sistem informasi kredit dan di-download hasil verifikasinya. Pemohon yang lolos verifikasi dapat melalui tahap selanjutnya. Tahap ketiga yaitu wawancara 1, di mana pihak bank kemudian melakukan penyidikan terhadap calon debitur atau nasabah dengan langsung berhadapan dengan debitur atau nasabah. Lalu wawancara ini dilakukan untuk mengetahui gambaran usaha milik debitur atau nasabah. Yang keempat, pemeriksaan ke lapangan atau survei. Untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, maka pihak Bank Nagari memeriksa secara langsung ke lapangan usaha milik nasabah untuk kemudian dilakukan analis kredit mendalam. Tahap selanjutnya yang kelima, wawancara 2. Setelah dilakukan survei, petugas kredit akan meminta calon debitur untuk melakukan perbaikan berkas jika terdapat kekurangan setelah dilakukannya survei lapangan. Yang keenam, keputusan kredit. Setelah analis kredit menganalisis kredit, hasil analis kelayakan tersebut dituangkan melalui formulir penilaian. Kemudian, pihak Bank Nagari akan menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Kredit yang disetujui akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan persetujuan kredit, yang kemudian ditandatangani dan dibubuhi materai. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu penandatanganan akad kredit. Sebelum pencairan kredit, calon debitur atau nasabah melakukan penandatanganan akad kredit terlebih dahulu. Untuk mengurangi risiko atas terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, sebelum realisasi kredit, pihak Bank Nagari mengajukan permohonan penjaminan kur secara sistem online kepada perusahaan penjamin, yaitu asuransi, yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan bank. Perusahaan penjamin akan menjamin atau mengcover anggunan hingga kredit dinyatakan lunas. Selanjutnya, yang ke-8, realisasi kredit. Setelah penandatanganan akad kredit, pihak Bank Nagari kemudian merealisasikan kredit melalui rekening tabungan Bank Nagari milik nasabah. Apabila tidak memiliki rekening, maka nasabah diminta untuk terlebih dahulu membuka rekening baru. Yang ke-9, penyaluran atau penarikan. Kemudian pihak Bank Nagari melakukan pencairan kredit melalui rekening milik nasabah. Kemudian setiap bulannya, pihak Bank Nagari melakukan penarikan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati. Kredit macet. Permasalahan kredit macet pada debitur atau nasabah kredit usaha rakyat mikro Bank Nagari seringkali disebabkan oleh adanya permasalahan pada perkembangan usaha, menurunnya kegiatan ekonomi, hingga terjadinya kegagalan usaha yang dimiliki debitur atau nasabah. Selanjutnya, permasalahan dan alternatif solusi yang diberikan. Permasalahan yang ditemukan selama kegiatan magang yaitu yang pertama, adanya debitur atau nasabah kredit yang lupa bahwa sudah menerima pengembalian anggunan kredit dari pihak bank, yang kemudian berasumsi bahwa anggunan yang hilang itu merupakan kesalahan dari bank. Nah, untuk mengatasi kekeliruan ini, pihak Bank Nagari membuat arsip tanda terima dan tanda pengembalian anggunan. Yang kedua, adanya debitur atau nasabah yang tidak taat dalam membayar angsuran sesuai kesepakatan atau perjanjian kredit, sehingga terjadi kredit macet. Untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, maka pihak bank melakukan survei atau kunjungan lapangan terlebih dahulu sebelum realisasi kredit untuk melihat secara langsung usaha milik debitur dan menganalisis prospek perkembangan usaha tersebut. Yang ketiga, adanya calon debitur yang pernah mengalami permasalahan kredit macet namun tetap ingin memperoleh perminjaman. Selanjutnya, permasalahan dan alternatif solusi yang diberikan oleh penulis sendiri, yaitu dimana
Calon debitur atau nasabah sebelum mengajukan kredit usaha rakyat harus memahami prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan cara berkonsultasi dengan pihak Bank Nagari agar pencairan kredit dapat dilaksanakan. Kemudian dalam melengkapi dokumen persyaratan kredit, seringkali ditemukan adanya nasabah yang tidak mengetahui cara mengurus surat-surat izin seperti surat izin usaha, yang hal ini dapat menghambat proses administrasi kredit. Solusi yang ditawarkan adalah sebaiknya pada saat nasabah akan mengajukan permohonan kredit, pihak bank memberikan informasi secara singkat yang tertulis tentang tata cara mengurus surat izin usaha yang kemudian diikuti dengan informasi persyaratan kredit pada nasabah. Selanjutnya bab 6 penutup. Adapun kesimpulan dari laporan magang ini yaitu pelaksanaan administrasi kredit usaha rakyat atau KUR Mikro pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat memiliki prosedur yang tidak rumit. Lalu, sebelum mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat mikro, nasabah atau calon debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan administrasi. Selanjutnya, permasalahan kredit macet pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat seringkali terjadi akibat adanya permasalahan pada perkembangan usaha milik debitur atau nasabah. Baiklah, sekian presentasi seminar magang saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.